A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi ummihi wa ala alihi washabi ajma'in, amma ba'du. Rahmatil alamin, anugerah ilahi Rabbi yang menikmati, mensyukuri atas anugerah-anugerah yang diberikan kepada diri kita setiap hari. Semoga menjadikan berkah dan barokah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Rasa syukur tak terhingga hingga pada malam hari ini kita masih bersua kembali di dalam channel Mbah Salim. Sesuatu hal yang ingin kita hajatkan, yang kita cita-citakan, yang kita inginkan tidak sesuai dengan rencana. Apa yang kita rencanakan mayoritas gagal total. Bukannya kurang perencanaan, bukannya kurang berusaha dalam bekerja, namun takdir berkata lain. Itulah yang sering kita alami, yaitu hajat kita seringkali terbengkalai, tidak tercapai. Siang malam kita telah berdoa, telah memohon kepada Sang Ilahi Robbi agar hajat kita dikabulkan, agar keinginan kita tersampaikan. Namun apalah daya, semuanya hanya mimpi belaka. Realita tidak sesuai dengan bayangan yang kita rencanakan. Suatu permasalahan hidup, baik itu masalah hal rezeki, masalah asmara, percintaan, maupun saudara yang saat ini atau sanak famili saudara mengalami penyakit, ataupun saudara memiliki usaha namun usaha itu sepi. Berbagai macam cara sudah dilakukan, berbagai macam amalan sudah dipraktekkan, hasilnya tidak sesuai realita. Lambat laun rasa putus asa itu akan menghinggapi diri kita. Terasa hampa, hajat, keinginan kita sulit tercapai, bagaikan terombang-ambing di lautan tanpa tepi. Seperti halnya yang dialami Pak Iwan, dia adalah orang biasa saja. Berkat mengamalkan amalan ini hanya beberapa huruf saja, beliau sekarang menjadi jaya, orang berpengaruh di lingkungannya. Yang sebelumnya mempunyai penyakit, yang sebelumnya terpuruk di dalam ekonomi karena usaha bisnisnya berantakan. Dan di saat berantakan, dia mempunyai penyakit yang sangat sulit disembuhkan. Hartanya sudah habis untuk berobat, namun hasilnya nihil. Pada akhir kata, Pak Iwan ini menemukan dan diberikan suatu amalan yang sangat simpel oleh seseorang yang dikenalnya. Seseorang ini memberikan karena sangat kasihan sekali kepada Pak Iwan yang terpuruk di dalam kehidupannya. Namun Pak Iwan saat itu sangat ragu menerima amalan ini tidak, karena amalan ini kok sangat pendek. Padahal dulunya Pak Iwan ini sering berpuasa, melakukan riyadhah dan membaca amalan yang sangat panjang-panjang, namun tidak tercapai. Tapi amalan pendek ini mana mungkin? Amalan yang berat saja sulit berhasil hajatnya, apalagi amalan yang sangat singkat dan simpel. Tidak mungkin. Hal ini terngiang-ngiang di batinnya Pak Iwan. Setelah diberi amalan tersebut, beliau tidak langsung mengamalkan. Mungkin beberapa minggu, mungkin belum percaya saja. Namun setelah beberapa minggu, Pak Iwan mencoba apa salahnya membaca amalan ini sesuai petunjuk, walaupun sangat ragu sekali. Beliau diberi kunci dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim, Alif Lam Mim Ha Mim Dzal. Bismillahirrohmanirrohim, Alif Lam Mim Ha Mim Dzal. Setelah beliau membaca 1 minggu berturut-turut, hanya beberapa kata saja, sangat ringkas. Minggu kedua, penyakitnya lama-kelamaan ringan, ada perubahan. Padahal Pak Iwan sudah berikhtiar kemana-mana, namun penyakitnya sulit sekali sembuh. Pak Iwan ini merasakan bahwa badannya mulai terasa baik. Lalu beliau berkesimpulan, apakah efek amalan ini? Padahal saya tidak percaya, kata Pak Iwan. Hingga pada akhirnya 1 bulan Pak Iwan merasakan perkembangan penyakitnya. Walaupun tidak 100% sembuh, tapi sangat luar biasa, ada kemajuan. Setiap pagi hari atau saat mau tidur,
Beliau membacakan amalan ini dan ditiupkan ke air putih tersebut lalu diminum, dan sisanya dioleskan ke yang sakit. Hal ini dilakukan Pak Iwan secara rutin. Nyatanya lama-kelamaan penyakitnya terasa ringan, berangsur-angsur berkurang daripada sebelumnya. Dan di sisi lain, Pak Iwan merasakan usahanya sedikit demi sedikit bangkit. Tiba-tiba ada yang menawari kerjasama. Padahal Pak Iwan saat itu tidak mempunyai modal karena habis untuk berobat, usahanya juga bangkrut. Lalu Pak Iwan menerima kerjasama tersebut. Dan di dalam jarak waktu 2 bulan, usahanya Pak Iwan mulai bangkit. Dan sedikit demi sedikit Pak Iwan juga bisa bekerja di dalam bidang usahanya karena penyakitnya sudah berkurang, walaupun tidak 100%. Dan usahanya pun juga mulai maju. Walaupun usahanya sangat maju yang terdahulu, namun yang dirasakan sekarang adalah kenyamanan, kedamaian, ketentraman. Pak Iwan bilang, dulu memang penghasilan saya ratusan juta setiap bulan, tapi jiwa saya kurang tenang. Beda dengan sekarang, walaupun hasilnya tidak ratusan juta, namun damai hati ini terasa tenang, kata beliau. Lalu berapa banyak amalan tersebut dibaca? Pak Iwan tidak menghitung. Ya, saya baca saja setiap hari, tidak terhitung. 1 kali bisa, 3 kali bisa, tergantung saja dirimu, kata beliau. Jadi amalan ini bisa dibaca 1 kali, 3 kali, atau berapapun, terserah diri kita. Ini pesan Pak Iwan dalam mengamalkan amalan pendek ini. Pada intinya mempercepat hajat kita atau cita-cita kita atau keinginan kita seperti yang dialami Pak Iwan tersebut. Dan dari pengalaman Pak Iwan ini, semoga kita mendapatkan ikhtibar dan mendapatkan inspirasi, pengalaman-pengalaman yang baru agar kedepannya lebih baik. Dengan amalan pendek saja semuanya sudah mencukupi, tergantung keyakinan diri kita. Dan semoga saudara memetik hikmahnya di kejadian Pak Iwan ini dan menular, membuat diri saudara bersemangat. Dengan amalan pendek ini, siapa tahu rezeki saudara, usaha saudara, penyakit saudara, hajat saudara, dan lain sebagainya tercapai dengan perantara doa yang sangat pendek. Demikianlah keilmuan pengalaman ini bermanfaat bagi saudara semua. Dan ikutin terus channel Mbah Salim dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.